sini saya akan membahas tentang pendahuluan dan pembahasan yang beberapa nanti saya akan sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan tentang jurnalistik, yaitu suatu pekerjaan yang meminta penanggung jawab dan persyaratan adanya kebebasan. Tanpa kebebasan, seorang wartawan sulit bekerja. Namun kebebasan saja tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan ke dalam praktek jurnalistik yang kotor yang merendahkan harkat martabat manusia, baik di negara maju juga di negara yang berkembang. Persyaratan sebagai wartawan tidak sederhana. Mengapa persyaratan ini dibuat sedemikian berat? Karena wartawan di dalam menunaikan tugasnya memiliki tanggung jawab yang besar. Seorang wartawan menggunakan penanya tanpa diikat tanggung jawab mudah saja mempergunakan kebebasan profesinya buat kepentingan dirinya atau kepentingan golongannya. Di lain pihak, sebab wartawan banyak menghubungkan dia dengan masyarakat awam, maka perlu diatur hubungannya antara manusia dengan pers. Tidak jarang pada pekerjaan terjadinya konflik serta pelanggaran yang lazim disebut dengan kejahatan pers. Kejahatan pers untuk mempublikasikan peristiwa dan istilah terbuka seperti tidak memiliki batasan sebuah pemberitaan dalam media massa di kalangan dunia pers dinilai dengan menyimpang dari kode etik. Untuk mencegah agar tidak terjadinya penyelewengan di kalangan profesi wartawan, perlu adanya peraturan yang mengikat profesi kewartawan. Pada aturan dalam sebuah etika profesi, keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada aplikasi suatu profesi, sehingga etika profesi diperhatikan persoalan ideal dan praktek-praktek yang berkembang sebab profesi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah jurnalistik yang dimulai waktu 3000 tahun yang lalu pada masa Firaun di Mesir, mengirimkan sertusan pesan pada perwiranya di provinsi-provinsi buat memberitahukan apa yang terjadi di ibu kota. Tindakan cenat peraturan-peraturan pemerintah, gosip kelahiran serta kematian ditempelkan di tempat-tempat daerah awam. Selama abad pertengahan pada Eropa, siaran isu yang ditulis tangan ialah media info yang penting bagi para usahawan. Sejatinya perkembangan jurnalisme pada global sudah dimulai sejak zaman dahulu, dan tidak sedikit sejarah perkembangan jurnalisme di global berkaitan satu sama lain. Dimulai dari perkembangan jurnalisme pada Islam. Jurnalisme dalam Islam bahkan sudah terdapat semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pada zaman Rasulullah, jurnalisme sudah berkembang, tetapi dalam arti sempit, yang sebagai juru wartawan adalah teman Rasulullah sendiri. Sehabis Rasulullah meninggal, perkembangan jurnalisme diteruskan pada para Khulafaur Rasyidin. Di Eropa, jurnalisme berkembang pertama kali pada Romawi kuno, yang pada masa pemerintah Julius Caesar menggunakan bukti ditemukan Akta Diuma, yang berarti papan pengumuman. Jurnalisme di Eropa berkembang makin pesat. Selesainya ditemukan mesin cetak Sang Gutenberg, surat kabar yang terbit pada Eropa secara teratur dimulai pada Jerman pada tahun 1609. Cina juga memiliki andil besar terhadap perkembangan jurnalisme global. Seperti yang kita tahu, kertas pertama kali didesain oleh orang Cina menggunakan kertas ini. Jurnalisme yang dulunya dianggap buat kalangan atas sebagai media penulisannya pada sutra, kayu, dan bahan mahal lainnya menjadi perkembangan pesat. Sejarah perkembangan jurnalistik pada Indonesia yang pertama pada masa pendudukan Belanda. Masa pendudukan Belanda, sejarah jurnalistik dimulai ketika Belanda menjajah Indonesia. Jurnalistik di masa pendudukan Belanda ditandai dengan diterbitkan surat keterangan memori
Yang ketiga, masa pasca kemerdekaan atau pemerintah Presiden Soekarno. Berasal masa perjuangan meraih kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, surat kabar Poli digunakan menjadi wahana menumpahkan semangat juang kepada para pejuang buat permanen bersemangat melawan para penjajah. Di masa awal kemerdekaan, syarat Indonesia masih terbilang ringkih serta terancam kedaulatan asal banyak sekali pihak yang ingin merebut negara ini. Di masa itulah surat kabar mempunyai peranan krusial, yaitu sebagai sarana penguatan masyarakat negara Indonesia serta menjadi proteksi dari hasutan yang disebarkan Belanda melalui media massa mereka. Tetapi sayangnya sesudah kedudukan Indonesia sudah semakin kuat dengan dibubarkan RIS, Republik Indonesia Serikat, serta diakuinya kedaulatan Indonesia sebagai Republik Kesatuan berdasarkan UUDS. Peranan jurnalistik mulai tergoyahkan. Surat liputan justru mulai digunakan menjadi alat manuver politik yang bertujuan menguncang, bahkan menyerang versus politik agar mendapatkan kekuasaan pada pemerintahan Indonesia yang baru. Poli, surat fakta yang dibredel sebab diklaim melawan pemerintah ketika itu, serta tak sedikit juga wartawan yang ditangkap sebab disebut mengancam pemerintahan. Padahal mereka hanya menyuarakan kebenaran. Saking memburuknya syarat jurnalistik pada pers di Indonesia, lepas 1 Oktober 1958 diklaim menjadi lepas matinya kebebasan pers pada Indonesia. Dengan makin banyaknya surat fakta yang dipaksa tutup dan wartawan ditangkap, terlebih lagi Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang semakin mempersempit ruang mobilitas serta kebebasan pers pada negara kita. Seolah tak relatif beberapa bulan setelahnya, Departemen Penerangan mengumumkan peraturan baru yang mewajibkan media massa, yaitu surat keterangan serta majalah haruslah didukung oleh minimal 1 partai politik atau 3 organisasi massa. Akibatnya, surat keterangan tidak terdapat yang bersifat netral mirip seharusnya media massa dan semuanya memiliki corak masing-masing tergantung kebutuhan organisasinya. Yang keempat, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa ini dianggap pula masa demokrasi liberal yang berpengaruh pada kebebasan pers serta global jurnalistik di Indonesia, di mana setiap orang selama mempunyai modal diperbolehkan menerbitkan media massa berupa surat liputan atau majalah tanpa memerlukan relatifikasi pihak manapun. Dengan begitu, warga Indonesia, terutama kalangan wartawan, lebih bebas pada menyuarakan pendapat serta pemikiran mereka tanpa risih akan ditangkapi menyuarakan pendapatnya. Namun justru sebab itu, setiap surat informasi dan majalah berlomba buat menerbitkan goresan pena sebesar-besarnya, dengan agak sedikit mengesampingkan mutu dan kualitas media di ketika itu, sehingga polimedia yang bermutu indah dikarenakan minimnya peralatan mencetak dan lain sebagainya. Bahkan orang lebih memilih koran bekas RTV, Dinas Penerangan Belanda, daripada koran baru pada masa itu. Selain itu, ada juga permasalahan baru, yaitu keluarnya media, yaitu berisi konten pornografi yang bebas disebarluaskan sebab tidak adanya restriksi tentang hal itu. Karena keadaan semakin memburuk, mirip terjadi perang pena dan rekaan di mana-mana, pemerintahan pun membentuk peraturan yang berkaitan dengan dunia jurnalistik agar dapat sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Lalu pemerintah mengeluarkan ketetapan MPRS No. 32 strip MPRS strip 1966 pada 6 Juli 1966
yang disambut oleh kalangan wartawan menggunakan Deklarasi Wartawan Indonesia hasil asal konferensi kerja PWI di Jawa Timur. Dalam hal ini, global jurnalistik berikut pers dibutuhkan dapat bersama-sama dengan pemerintah menciptakan pers nasional menjadi lebih baik serta sehat. Yakni pada masa reformasi, perkembangan jurnalistik ditandai dengan kebebasan pers yang membolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaharuan izin karena SIUPP sudah dihapuskan. Jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Hal ini terlihat dari berkembang pesatnya jurnalistik, baik cetak, elektronik, digital, dan internet. Berbagai media televisi dengan salurannya masing-masing, siang malam menghiasi layar televisi. Kemudian keberadaan radio dan majalah yang juga berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Tak luput dengan keberadaan teknologi yang memungkinkan kita mengakses internet lebih cepat, baik melalui komputer maupun dengan handphone, yang semakin merajalela. Keberadaannya mampu menjangkau hingga pelosok daerah. Oleh karena itu, pemberitaan semakin cepat tersebar dan meluas, sehingga masyarakat di daerah pedesaan pun mampu mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di perkotaan. Pun sebaliknya, di sisi lain, dalam praktiknya memang ada media yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Namun, sebagian besar tetap berpedoman pada UU Pers yang diakui bersama dalam dunia jurnalistik. Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri bahasa jurnalistik adalah singkat, padat, jelas, sederhana, lugas, dan menarik. Karakteristik bahasa jurnalistik pada global jurnalistik seringkali terjadi defleksi penulisan yang disebabkan sebab minimnya penguasaan kosa istilah, pengetahuan kebahasaan yang terbatas, keterbatasan waktu buat menulis, banyaknya naskah yang dikoreksi, dan tidak tersedianya redaktur bahasa pada surat liputan. Kesalahan atau penyimpangan tersebut artinya penyimpangan morfologi, sintaksis, kosakata, ejaan, dan pemenggalan. Sejarah singkat jurnalistik Indonesia dibutuhkan dapat menaikkan pemahaman rakyat, khususnya generasi muda, wacana bentuk sejarah jurnalistik yang terdapat di Indonesia. Cukup sekian dari presentasi kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.